Halo teman-teman, welcome back to my channel. Di video kali ini, kita akan membahas buku berjudul Predictable Irrational, karangan Dan Ariely. Buku ini ngeritain tentang behavioral economics. Jadi, kalau dilihat lagi, tingkah laku kita itu seringkali nggak rasional. Alasannya bisa macam-macam. Contohnya kayak faktor internal, kayak kebiasaan, rasa takut kalah, dorongan buat pengen cepet kaya, dan lain-lain. Itu juga faktor eksternal, kayak kebutuhan buat diterima di masyarakat dan dorongan dari lingkungan kita. Tapi yang aneh nih, ternyata di beberapa kasus, keenggak rasionalan kita ini bisa diprediksi. Ada kayak pola-pola khusus gitu yang ngedorong kita buat milih suatu keputusan. Yuk, langsung aja kita bahas beberapa kasus yang menurut gue paling menarik di buku ini. Coba deh kalian lihat penawaran ini. Ini tuh penawaran yang pernah ada buat langganan majalah The Economist. Di sini ada 3 penawaran. Pertama, online di 59 US dollar. Kedua, offline atau print subscription di 125 US dollar. Dan yang ketiga, dua-duanya di 125 US dollar. Kira-kira kalian bakal pilih yang mana nih? Coba deh. Nggak salah ketik tuh. Kok dua-duanya ada di 125 dolar ya? Dan benar, ternyata memang harga buat print subscription sama langganan dua-duanya itu sengaja dibikin sama. Kalau kalian termasuk dari sebagian besar orang, kalian pastinya nggak mau rugi dan milih buat langganan dua-duanya di 125 US dollar. Hitung-hitung kan berarti kita ngedapetin online subscription-nya secara gratis. Yang berarti kita udah cuan nih. Kalau dihadapin sama pilihan kayak gini, kemungkinannya 84% orang bakalan ngambil opsi buat langganan dua-duanya. Nggak ada orang yang bakalan ngambil cuman print subscription, dan 16% orang bakalan milih buat langganan online. Tapi sekarang coba deh kita ilangin opsi buat langganan offline subscription-nya doang. Ternyata kalau opsi itu diilangin, kemungkinan orang milih buat langganan dua-duanya turun. Dari yang tadinya 84% jadi tinggal 32%. Jauh juga ya turunnya. Eksperimen ini ngebuktiin kalau waktu dikasih pilihan, orang cenderung bakalan ngebandingin pilihan yang ada. Apalagi kalau pilihannya itu obvious. Otak kita bakalan langsung mikir, oh pilihan yang ini bakalan lebih cuan nih. Cara kerja otak ini nih yang sering dipakai sama pemegang brand dan sekarang disebut sebagai decoy effect. Jadi mereka bakalan ngeluarin satu jenis produk yang tugasnya itu buat ngedisrupsi cara berpikir kita dan ngarahin kita ke pilihan yang sebenarnya mereka mau kita pilih. Contoh lagi nih ya, ada 2 kopi, yang kecil 2 dolar dan yang gede 8 dolar. Kalau sekilas dilihat, karena ukurannya juga nggak sampai 4 kalinya, kopi yang kecil kelihatan murah dan kopi yang gede kelihatan mahal. Tapi coba deh kalau mereka keluarin lagi satu kopi ukuran sedang yang harganya 7 dolar. Nah, kopi 8 dolarnya jadi kelihatan nggak gitu mahal kan? Dan bisa jadi ilusi ini bikin orang jadi milih kopi yang gede dengan harga 8 dolar. Hati-hati ya, decoy produk nggak selalu yang ada di tengah atau produk yang sebenarnya diciptain memang bukan buat dijual. Tujuan utama dari decoy produk ini lebih buat mendisrupsi cara berpikir kita, supaya kita punya perbandingan atau relativitas, yang pada akhirnya bikin kita kebawa sama cara berpikirnya pemilik brand. Terus gimana caranya buat ngadepin relativitas ini? Cara paling gampangnya adalah dengan ngebatasin pilihan yang ada. Karena semakin banyak pilihan yang kita punya, semakin banyak juga yang kita mau. Yang bikin kita bakalan semakin susah milih. Next, kita bahas efek harga. Aneh lah ya, kalau urusan perduitan ini sering banget bikin kita jadi nggak rasional. Kadang-kadang barang yang harganya murah atau gratis bisa punya daya tarik tersendiri buat kita. Tapi kadang-kadang bisa juga nimbulin efek sebaliknya. Kita malah jadi nggak percaya sama produknya. Oke, jadi di eksperimen pertama, responden disuruh milih nih antara coklat Lindt Truffle yang secara kualitas lebih tinggi di harga 30 sen sama Hershey Kiss yang harganya setengahnya. Nah, sekarang coba harganya kita diskon. Lindt Truffle-nya jadi 15 sen, terus Hershey Kiss-nya jadi 1 sen. Waktu disuruh pilih, ternyata dengan pertimbangan kualitas versus harga, 73% responden masih milih buat ngebeli Lindt Truffle, walaupun harga Hershey Kiss udah tinggal 1 sen. Terus sekarang kondisinya kita rubah lagi. Kita coba turunin lagi harganya 1 sen. Lindt Truffle-nya jadi 14 sen, Hershey Kiss-nya jadi gratis. Dengan kondisi kayak gini, ternyata hasil yang didapetin berubah drastis nih. Lindt Truffle yang tadinya ada di 73%, sekarang tinggal 31%.
Dan Hershey Kiss yang tadinya 27% naik jadi 69%. Jadi kelihatan ya, efek gratis ini luar biasa banget. Waktu kita dihadapin sama pilihan, secara sadar nggak sadar, otak kita selalu mikir upside sama downside dari semua opsi yang kita punya. Tapi waktu dihadapin sama gratis, potensi downside-nya jadi nol. Dan karena kita semua punya rasa takut kehilangan, opsi dengan potensi downside nol ini akan selalu jadi hal yang menarik. Malah hasil riset nunjukin kalau 70% dari kita rela buat kehilangan opsi yang sebenarnya lebih bagus, cuman gara-gara barang gratis ini. Contohnya, pilih mana nih? Voucher $20 seharga $7 atau voucher $10 tapi gratis? Sebagian besar orang ternyata milih voucher $10 yang gratis. Padahal kalau dilihat, sebenarnya diskonnya lebih gede yang $20 seharga $7. Tapi kejadiannya juga nggak selalu begitu ya. Ada beberapa kasus yang malahan orang lebih percaya sama barang mahal ketimbang barang murah. Kayak misalnya waktu lagi sakit. Banyak orang yang ngerasa kalau obat yang lebih mahal itu lebih manjur kalau dibandingin sama obat yang murah. Paling gampangnya, kalau kita lagi sakit kepala lah. Obat paracetamol generik versus obat paracetamol yang ada merek. Kok kayaknya kalau pakai Panadol atau Paramek gitu lebih manjur ya kalau dibandingin sama paracetamol biasa? Nah, kondisi kayak gini yang biasanya kita sebut sebagai placebo effect. Placebo effect ini nunjukin kemampuan pikiran kita buat ngontrol badan kita. Sampai sekarang, placebo effect ini masih dipertanyakan keabsahannya di dunia kedokteran. Apakah sebenarnya real dan boleh dipakai, atau jatuhnya kayak penipuan doang? Tapi placebo effect ini juga dapat dukungan dari banyak pihak. Kalau memang manjur dan bisa nyembuhin, kenapa enggak? Oke, sekian dulu video kita kali ini. Buat kalian yang udah baca bukunya, boleh juga share insight kalian di kolom komentar di bawah. Semoga video ini boleh berguna buat kita semua. Jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Thank you for watching and see you in the next video.